Ayu kecil, kamu ini udah mau lahiran ya? Cepat pulang istirahat. Masih mau kerja? Pulang dan istirahat, biar suamimu yang urus kamu. Aku belum nikah. Cepat istirahat, biar aku urus. Gak apa-apa, sebentar lagi selesai. Ada apa? Kak, aku... Aduh, kandungan pecah. Nomor ayah Raka mana? Suruh dia antar ke RS. Aku gak tahu siapa ayah Raka. Aku juga gak ada uang ke RS. Cepat, sudah telat. Ke ruang istirahat, cepat. Raka, jangan nangis. Kos-kosan sederhana ke dalam rencana dulu. Lalu, atur. Selamat datang di Garuda Angkasa. Penerbangan GA9527 dari Kota Bahari ke Negara Mutiara akan lepas landas. Nu, Signya. Jangan heboh. Panggil Kak. Kak, kami diam-diam pulang ke tanah air. Kamu malah terus menatap pramugari ini. Kamu... Semua karena Arya. Sudah mau 30 tahun, nyamuk betina pun gak bisa dekat. Banyak pramugari di sini. Gak mungkin dia gak suka yang manapun. Aduh. Hati-hati, gerobak makan. Angkat kaki. Gadis ini bagus juga. Subur. Ibu. Iya. Arya. Anak itu kok mirip sekali dengan Arya kecil. Nak, iya? Nak, kamu sendiri? Ayahmu mana? Nenek, aku nggak punya ayah. Seluruh keturunan keluarga Arya pasti punya. Lahir bercorak naga. Kamu punya lahir? Lahir? Raka nggak pernah lihat. Anak ini wajahnya sangat pucat. Nenek kasih tasbih ini buatmu. Semoga kamu tumbuh sehat. Terima kasih, Nenek. Minggir! Itu bos ibu yang galak. Jangan sampai dia lihat aku. Nanti dia marah ke ibu lagi. Dasar gadis ini, tabrak orang gak tahu minta maaf. Maaf Nona, ini salah kami. Apa ada yang sakit? Bukan, Putri Ayu. Kenapa pura-pura baik? Dia sengaja tabrak, kamu gak lihat? Sudah aku bilang minggir, minggir! Gendut sendiri, lambat sendiri, salah siapa? Kamu, dasar kampungan. Kamu, kenapa kamu marahi aku? Kamu yang dimarahin. Buta juga tuli. Kamu, minggir. Anindya, sudahlah. Kamu. Bu, ini bukan salahku. Jangan sok sakit. Bu. Jantung berhenti. Sama dengan gejala Raka saat sakit. Bu, sudah bangun. Biar aku bantu. Awas ya. Kak? Mau cari apa, Kak? Untung belum hilang. Lakukan tes DNA, cepat. Tes DNA apa? Ibu. Penyakit jantung ibu harus segera operasi ke negara Andalas. Risiko operasi ini besar. Tak bisa gendong cucu. Ibu takkan tenang mati. Aku belum nikah, mana ada cucu? Anak di pesawat itu persis kamu saat kecil. Pasti kamu tiduri gadis itu, tapi tak mau akui. Dasar brengsek. Pokoknya tunggu hasil tes DNA. Tak percaya pun,
harus percaya. Arya senior. Hasil tes sudah keluar. Gimana? Kamu punya cucu! Bapak punya cucu! Apa? Apa itu malam itu? Bapak Arya, tahan dulu. Aku segera panggil orang. (416) Pak, pesanan Anda sudah sampai. Pintu tak dikunci, masuk saja. Orang ini galak. Pak, pesanan Anda. Kenapa belum datang? Apa kurirnya makan sendiri? Sudah kubilang, aku bukan pelacur. Aku cuma kurir makanan. Gak mau uang? Pikirin mau apa. Hubungi sekretarisku. Ternyata malam itu 7 tahun lalu, aku salah paham sama dia. Syukur, Tuhan memberkahi. Aku punya cucu. Ayo, ke ruang CCTV. Ibu, itu nenek yang kasih tasbih. Ibu, itu nenek yang kasih manik-manik. Halo, Putri Ayu. Ke kantorku sekarang. Anindya ini mau cari masalah apa lagi? Raka, tunggu ibu di sini, boleh ya? Oke. Berhenti. Arya, ini anakmu. Persis sama saat kamu kecil, benar kan? Sekretaris Rimi, segera blokir semua pintu keluar bandara. Harus menemukan Tuan Muda Raka. Baik. Masuk. Kepala pramugari panggil. Putri Ayu. Kau dipecat. Kenapa? Kau dilaporkan penumpang. Harusnya kau dipecat, kan? Selama aku di sini, tak ada keluhan penumpang. Kau takut aku lapor ke perusahaan soal kau sengaja sakiti penumpang? Makanya kau pecat aku, kan? Putri Ayu, dengar. Ini pemberitahuan, bukan konsultasi. Tiap hari bawa anak naik pesawat. Ku pecat kau untuk kebaikan perusahaan. Ini fasilitas karyawan. Kau pecat aku dengan alasan ini. Aku tak terima. Tak terima? Kau hebat, laporkan aku ke pusat. Sekarang, keluar. Oke, lapor saja. Berani lawan aku. Bapak Arya, tak ketemu. Di daftar penumpang tak ada nama Tuan Muda Raka. Beritahu media besar. Hadiahkan 1 miliar. Cari petunjuk anak. Baik. Ayo. Halo? Nona Ayu, operasi jantung anak Anda bisa mulai proses masuk. Silakan bayar uang muka 200 juta. Hah? 200 juta? Ibu, tak usah operasi ya. Raka olahraga terus. Tak usah keluarkan uang. Tak apa, Raka. Ibu ada uang. Kita harus operasi. Halo, aku mau ketemu Arya. Nona, ada janji temu? Nggak ada. Maaf ya, silakan datang lagi setelah ada janji temu. Aduh, Nona ini, silakan keluar. Kalau tidak, kami lapor polisi. aduh. Bawa pergi. Bapak Arya, media sudah dihubungi. Jika ada kabar Tuan Muda, langsung saya lapor. Kari lagi untukku. Pengasuh bayi berpengalaman sebaiknya sudah nikah. Anaknya seumuran Tuan Muda, prioritas diterima. Baik. Arya? Bapak Arya!
Panggil petugas keamanan! Wanita ini terlihat familiar. Kenapa aku dipecat? Ternyata dia karyawan kami. Lepaskan! Saya akan usir wanita gila ini. Aku nggak mau pergi. Bapak Arya, kenapa aku dipecat? Kalau aku dipecat, aku nggak bisa biayai anakku. Tunggu dulu. Kau bilang kau punya anak. Iya, Berapa umurnya? 7 tahun. Kau mau apa? Serendipitas. Mau ganti kerjaan? Kat Arya, Putri Ayu itu paling pandai pura-pura. Jangan tertipu. Dia hamil sebelum nikah. Tak tahu siapa ayah anaknya. Kalau dia ada penyakit HIV atau sifilis? Hanindya, jangan hina anakku. Hamil sebelum nikah. Hamil tanpa nikah. Ibu tunggal yang hamil tanpa nikah. Pasti jago urus anak. Mau coba jadi sekretarisku? Gaji 60 juta. Tugasnya khusus urus anakku. Gimana? Kat Arya, tak takut dia punya penyakit menular. Kau mau urus anakmu? Aku bisa. Anindya karyawan Garuda. Kau bilang dia kotor. Menghina Garuda atau dia? Aku... Keluarga Anindya cuma mitra bisnis. Di Garuda Group, main-main boleh. Tapi jangan berlebihan. Keluarkan dia. Silakan Nona Anindya. Jadi sekretarisku. Gaji 60 juta. Bapak Arya? 100 juta. Maaf, Bapak Arya. Aku... 140 juta. Aku... 200 juta. Siap, Bapak Arya. Aku paling suka jadi sekretaris. Mulai sekarang, kau suruh ke timur, takkan ke barat. Kau suruh usir anjing, takkan bulu ayam. Maaf. Bapak Arya. Bapak Arya, aku bisa mulai hari ini. Boleh gaji diunggulkan. Sekretaris Ayu, ini meja kerjamu. Aku Rini. Kalau ada perlu, bisa bicara padaku. Jika Bapak Arya ada perintah, akan kuberitahu. Baik. Terima kasih, Sekretaris Rini. Sama-sama. Entah Raka di rumah, apa sudah berlarian? Ibu, lihat. Ini lukisan Raka. Sekretaris Ayu. Sekretaris Ayu. Sedang apa? Gak apa-apa. Ikut aku. Oh, baik. Anakmu suka apa? Apa? Aku punya anak laki. Umurnya sama kayak anakmu. Tapi aku nggak tahu dia suka apa. Tak sangka Arya yang seram. Ternyata baik sama anak. Bapak Arya, kayaknya nggak pernah belikan anakmu barang ya? Kok kamu tahu? $18 juta. Toko ini bandel ya? Sudah pilih Sekretaris Ayu? Yang ini saja. Kecuali ini, semua bungkus. Tunggu dulu. Bapak Arya, apa Bapak tahu berapa harga bajunya? Kartu ini ada 500 juta. 500 juta? Hari ini kamu harus habiskan semuanya. Anakku harus pakai yang terbaik. Kalau Raka seperti tuan muda, punya ayah yang sayang, takkan harus ikut aku mengalami penderitaan. Baik. Tenang saja Bapak Arya, biar aku urusnya. Bapak Arya, ini... Anakmu pasti suka. Kau lihat lama-lama. Terima kasih Bapak Arya. Kirim semua barang ini ke rumah lama. Kembali ke kantor. Raka, kalian taruh sini. Kalian taruh mana? Rapiin ya. Tak sangka direktur utama muda sudah punya anak. Memang pantas orang terkaya. Demi sambut tuan muda, buat acara sebesar ini. Miring, miring. Ibu, ini kantor. Buat apa ibu ribut begini? Cepat bongkar. Bongkar apa? Kau yang punya anak atau aku?
Dengar ya, saat cucuku pulang dan lihat, pasti suka. Mainannya tak usah kubahas. Apa itu? Itu? Aku suruh Pak Guru Baskara lukis dari rekaman CCTV. Lihat, cantik banget. Pak Guru Baskara seniman abstrak ya? Ibu, sudah malam. Harus pulang minum obat. Dokter bilang harus istirahat. Ayo. Aku tak pulang. Kalau aku pergi, pasti kau suruh bongkar semua ini. Aku janji tak bongkar. Oke. Ayo. Perawat anak persis rawat raja. Dengar ya, cepat cari cucuku pulang. Kalau tidak, di depan leluhur, aku akan adukan kau. Baik, aku janji. Cepat kutemukan cucumu. Ayo. Ibu, coba tebak aku di mana? Ibu, coba tebak aku di mana? Taman hiburan? Garuda Group? Raka, kamu cari ibu ya? Ibu, di sini banyak sekali mainan. Ada Taka, dia kasih es krim. Pas banget, ibu mau kasih sesuatu. Tunggu ibu di sana, jangan lari-lari, paham gak? Iya, Ibu. Dasar buta, rok ini edisi terbatas. Maaf, Bibi. Raka lapin. Aduh, kamu. Putri Ayu Jalang itu jadi sekretaris Kak Arya. Anaknya juga ganggu rencanaku. Gimana aku bisa ketemu Ibu Arya? Pergi. Raka, kamu gak apa-apa? Anindya, dia cuma anak kecil. Kenapa kau pukul dia? Pukul juga apa? Roku ini harga ratusan juta. Dasar miskin. Bisa bayar. Gini saja. Sujud 3 kali padaku, aku lepaskan anakmu. Aku bisa ganti rugi. Aku mau kau sujud di depan umum. Serang. Jangan ganggu Ibu. Aduh, Raka. Ayo. Sudah aku bilang, harus sujud dulu baru boleh pergi. Anindya, ada kamera. Kau pikir kalau Arya lihat video, dia masih izin kau dekat anaknya? Masih izin kau jadi ibu tirinya? Kau minggir. Hei, Putri Ayu, kau harus berdoa jangan sampai kau jatuh ke tanganku lagi. Raka, masih sakit. Ibu Bibi Anindya seram. Raka nggak suka dia. Jangan takut, ibu lindungi kamu. Ke kantor. Bapak Arya. Bapak Arya sayang anak. Kalau tahu Raka, takkan marahkan. Raka ibu ajak ke kantor. Tapi harus jadi anak baik. Boleh, Tan? Ini uang muka 100 juta. Hah? Terima kasih Bapak Arya. Dengan uang ini, Raka bisa diselamatkan. Oh ya, ada hal lain. Ini bos baru Ibu. Ganteng juga, sama kayak Raka. Kok lukisan ini terasa familiar? Katanya senior ketemu tuan muda di pesawat. Serendipity? Betul, kemarin ketemu di pesawat Garuda. Pesawat kemarin. Jangan-jangan anak Arya itu Putri Ayu anak haramnya. Kau harus musnah. Bapak Arya? Oh ya, besok ajak anakmu ke kantor. Biar coba-coba. Fasilitas anak baru di bawah. Sekalian cek ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Baik Bapak Arya. Ibu. Tak ada yang tahu, Raka. Raka hebat. Lihat, ibu ada uang. Bisa operasi, Rata. Ayo, ibu ajak makan enak.
Yeay! Halo? Putri Ayu, pesawat mau lepas landas. Kenapa belum datang? Apa kamu lupa? Kamu sendiri kasih aku suratnya. Proses resign belum selesai. Kalau kamu tak datang, awas masuk daftar hitam. Kerjaan ini tak tahu bisa bertahan lama. Nanti mungkin masih kerja di maskapai. Raka, hari ini kita nggak main dulu. Temani ibu terbang sekali lagi. Boleh ya? Oke. Aneh. Kenapa kelas ekonomi hari ini kosong? Raka kecil, ibu mau kerja. Tunggu ibu di sini ya. Iya. Raka, kakak kasih jus minum. Boleh ya? Makasih. Aku nggak mau. Suruh minum. Minum saja. Kenapa banyak omong? Kata ibu, tak boleh minum orang asing. Ibu kamu di bawah tanggung jawabku. Kalau kamu tak minum, aku bakal marah sama ibumu. Tolong, tolong. Aku sudah suruh orang beli semua tiket kelas ekonomi. Hari ini, takkan ada penumpang yang menolongmu. Dasar bocah, salahkan ibumu yang terus menghalangiku. Raka, Raka, Raka. Kamu kenapa? Raka, bangunlah. Jangan menakutiku. Raka, Raka. Ia bernapas. Raka, tenang Raka. Ibu segera bawa ke rumah sakit. Raka. Kak Ayu, pesawat mau lepas. Mau kemana? Raka kena serangan jantung. Aku harus turun. Halangi dia. Ketua Anindya, anak ini terlihat dalam bahaya. Biarkan Kak Ayu turun saja. Raka sakit jantung. Harus segera ke RS. Tadi ini anak masih segar dan lincah. Pasti pura-pura sakit. Tak sakit. Halangi dia. Kembalikan anakku. Pesawat akan lepas landas. Penerbangan ini akan terbang 12 jam. Saat pesawat mendarat, anakmu pasti sudah mati. Kapten, anakku sakit. Aku harus antar ke RS. Aku mohon, berhenti pesawatnya. Baik, batalkan lepas landas. Hubungi tim medis darat. Terima kasih. Nggak bisa. Pesawat ini kelas utama penuh tamu asing. Pelanggan penting Garuda Group. Kalau karena dia jadwal tertunda, kamu sanggup tanggung. Kapten, aku mohon berhenti, Kapten. Ibu. Berhenti. Aku mohon, berhenti. Berhenti. Kamu tak ke kantor? Bapak Arya, aku di pesawat ke Kota Mutiara. Anakku sakit, harus ke RS. Aku mohon, berhenti pesawatnya. Sekretaris Ayu, berhenti. Hubungi menara. Berhenti pesawatnya. Berhenti! Cepat berhenti pesawatnya! Buka pintu. Berhenti lepas landas. Cepat!
Berhenti! Berhenti! Nah, Apa itu? Takut apa? Cuma nyawa satu orang. Tabrakan saja. Anindya, salah aku saja. Anak itu tak bersalah. Cepat berhenti. Siapa suruh kalian menghalangi jalanku? Biarkan anakmu mencari reinkarnasi yang baik. Lepaskan aku. Raka, jangan menyerah. Ibu pasti akan selamatkan kamu, Raka. Sepertinya itu mobil Bapak Arya. Apa? Turunkan kecepatan. Kalau Arya mati, kita semua ikut mati. Cepat. berhenti sekarang. Buka pintu kabin. Gawat. Ster. Bapak Arya, selamatkan anakku. Raka. 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 Raka, jangan menakutkan ibu. Cuma luka permukaan, tak apa. Cepat ke rumah sakit. Raka. Raka, jangan menyerah. Suster, gimana anakku? Anaknya sudah aman. Kami mendeteksi anaknya mengonsumsi obat yang merangsang jantung. Sebagai orang tua, harus waspada soal ini. Aku tak kasih Raka obat. Kamu. Ayu, kamu gila ya? Anakmu yang mencuri makan, membiarkan penerbangan tertunda. Sekarang mau menyalahkanku. Anakku tak mencuri. Siapa tahu? Bapak Arya, aku percaya anakku. Aku minta cek CCTV. Tenang saja. Sudah kusuruh sekretaris Rini. Raka di pesawat, kejadian di pesawat, pasti akan kuselidiki tuntas. Cek saja. Aku tak takut. Untung aku sudah suap wakil pilot. Kalau terjadi masalah, langsung hapus semua CCTV. Ayo, mau lawan aku? Kamu masih belum matang. Sekretaris Rini, gimana CCTV-nya? CCTV perusahaan rusak teknis. Sudah kutemu ahli IP. Tapi bisa diperbaiki belum pasti. Jadi, tak ada bukti aku meracuni anakmu. Tapi tuduhanmu tadi malah tertangkap di CCTV. Ayo, tunggu saja kau masuk penjara. Asal Putri Ayu ditangkap, anak kecil yang jantungnya sakit, mati pun tak ada peduli. Ke Arya takkan pernah tahu, dia dan Ayu pernah punya anak. Siapa bilang tak ada bukti? Jam tangan anakku bisa merekam 24 jam. Barusan di ponselku dengar rekaman yang menarik. Mau dengar? Raka, kakak kasih jus ya. Mau nggak? Nggak mau. Suruh minum aja. Kak Arya, rekaman ini pasti dia palsukan, jangan tertipu dia. Palsukan atau tidak? Tunggu kuserahkan ke tim penegak hukum, pasti akan jelas. Kau tega lakukan hal ini terhadap anak kecil. Jangan tertipu dia, palsukan atau tidak, tunggu saya serahkan ke tim penegak hukum, pasti akan jelas. Kau tega lakukan hal ini pada anak kecil, kau benar-benar keji. Dia sudah diselamatkan, bukan benar-benar mati. Cukup Anindya, perusahaan tak bisa terima karyawan jahat sepertimu. Aku akan serahkan surat klaim ke Direktur Prasetya. Sambil tanya, dia gimana cara dia mendidik anaknya. Kak Arya, aku... Nona Anindya, ikut aku. Putri Ayu, tunggu saja. Raka. Luka, di wajah anakmu tak apa-apa. 3 hari bisa dicabut jahitan, tapi lukanya parah sekali. Tak segera diobati, lubang jantung membesar, harus segera operasi. Tapi... Dokter, tolong selamatkan anakku. Bukan aku tak mau operasi anak ini harus pakai alat canggih RS Utama. Tapi RS Utama tak cuma butuh uang, tapi koneksi juga diperlukan.
Hubungi ambulans. Utama, biar aku urus. Bapak Arya? Ternyata Anda temannya. Biar saya hubungi. Segera pindah rumah sakit. Bukannya ini tasbihnya senior? Cucuku yang baik, nenek kangen kamu. Halo? Nyeh, senior. Kayaknya kami sudah temukan cucumu. Hah? Apa? Apa? Tenanglah. Asal bisa pakai alat canggih ICU, kondisi anakmu pasti bisa stabil. Halo? Nyeh, senior. Kayaknya kami sudah temukan cucumu. Hah? Apa? Apa? Tenang saja. Asal bisa pakai perawatan ICU canggih, kondisi anakmu pasti bisa stabil. Terima kasih, dokter. Bapak Arya. Nye. Senior ribut di RS. Apa? Sekretaris Ayu, telepon saja kalau perlu, ya? Baik. Ini bukan... Ibu, kamu lagi apa di sini? Maaf ya. Ibu? Aduh, tentu cari cucuku. Dengar ya, kali ini ayahmu mimpi ke aku. Katanya cucuku sedang dirawat. Banyak anak di sini. Kamu bisa cari semua. Jangan ribut. Ayo, ayo. Dengar ya, ibumu ini pandanya tajam. Apakah itu cucuku? Aku tahu dari rambutnya. Baik, cucumu itu sudah kusuruh orang cari. Kamu tunggu di rumah saja. Ya sudah, ayo, ayo. Tunggu dulu. Bintik ini seperti darah keluarga Arya. Anak mau ke ICU. Keluarga mohon tunggu. Ibu, cucumu 2 hari lalu masih sehat dan lincah. Baru beberapa hari tak jumpa. Kok bisa ke ICU? Sudah, jangan ganggu perawatan anak orang. Sudah. Ibu, ini... Sudah. Ibu. Kamu hebat ya. Kalau hebat, kenapa tak temukan cucuku itu? Menjengkelkan. Aduh. Keluarga Raka. Keluarga Raka di mana? Anak ini... Di sini! Sayang! Ini ayah Raka. Kelihatan tak bisa diandalkan. Pantas sekretaris Ayu harus merawat anak sendiri. Pemuda. Kau yakin itu anakmu? Bude, kok ngomong gitu? Kalau bukan anakku siapa lagi? Sudah, Bu. Ayo bicara di rumah. Ayo, jalan. Kau keluarga Raka. Benar, aku... Ayah, aku di sini. Aduh, aku salah orang. Kau tak cemas cari anak. Aku cemas. Boleh? Ibu, ku beri hadiah tambahan 5 miliar. Kau ini, tenang di rumah saja. Tunggu kabar saja, ya? Baguslah. Dengar ya. Kalau tak ketemu rumah ini, jangan pulang lagi. Baik. Dokter! Apa uangnya habis? Kenapa suruh pindah rumah sakit? Maaf, direktur menolak rawat. Aku tak bisa apa-apa. Tapi di Kota Bahari, cuma rumah sakit ini yang bisa selamatkan Raka. Nona Ayu, jika kau bisa ajak direktur mengubah pikiran, kalau tidak... Gimana direktur? Nona Ayu, kau punya 10 menit dapat tanda tangan direktur. Kalau tidak, Raka tak dapat pengobatan dan segera pendarahan jantung. Direktur, tolong selamatkan anakku. Putri Ayu, kita ketemu lagi. Kok kamu? Mau selamatkan anakmu? Mohon padaku. Kau yang suruh pindah, Raka. Kau main-main dengan nyawa. Ayahku direktur. Di RS ini, kalau aku nolak, anakmu pasti mati. Dokter Baskara, jalan anaknya aneh. Gunakan alatnya. Tanpa tanda tangan direktur, itu pelanggaran prosedur. Gak bisa. Ibu. Kalau aku mohon padamu, bisa kau lepaskan anakku? Tergantung sikapmu saja. Tolong, selamatkan anakku. Putri Ayu, akhirnya kau juga begini. Tolong, selamatkan anakku. Boleh juga selamatkan anakmu.
Tekan tombol ini. Aku tanda tangan. Tombol ini pasti berbahaya. Kayaknya kamu juga nggak terlalu mau aku selamatkan anakmu. Tunggu dulu. Baik, aku setuju. Tapi tanda tangan dulu. Baik. Hah? Gawat! Listrik mati! Anak ini harus operasi jantung! Dokter Baskara, kamu nggak bisa operasi? Operasi tingkat ini, di RS ini, cuma Direktur Prasetya bisa. Tombol ini buat apa sih? Ini sistem darurat ICU. Asal kamu tekan tombol ini, listrik mati 10 menit. Cepat lihat. Siapa tahu bisa ketemu anakmu untuk terakhir kali. Kalau anakku ada apa-apa, aku nggak akan maafin kamu. Jangan. Raka, kamu gimana sekarang? Sekarang, kecuali direktur segera operasi jantung Raka. Tapi direktur sedang mau pergi temui orang penting. Raka, ibu pasti selamatkan kamu. Percaya sama ibu. Anak ini nggak enak. Teman-teman, anakku butuh operasi. Aku mohon, tolong cari Direktur Prasetya. Aku mohon. Ada apa? Dokter Anindya! Dokter Anindya datang! Dokter Anindya, tolong selamatkan anakku. Suster, cepat turun pasien ini ke ruang gawat. Ceritakan situasinya. Sekretaris Ayu? Bapak Arya, Sekretaris Ayu di sini sepertinya ada kecelakaan. Apa? Berhenti. Ibu, pulang dulu. Aku ada urusan. Anak ini apa yang mendesak? Kalau nggak tahu, bisa kira istrinya celaka. Anindya, kamu lagi? Ayah, bukannya ayah mau berobatnya Arya. Jangan terganggu penipu ini. Penipu apa? Nyawa orang. Ada apa? Tunggu ayah keluar saja. Ayah, dia hamil tanpa nikah. Bahkan ancam aku pakai sakit anaknya cuma demi mendekati ke Arya. Sakit anaknya pasti palsu juga. Dokter Prasetya, aku nggak... Dokter, operasi siap dimulai. Oke. Dokter Prasetya, kumohon, selamatkan anakku dulu. Anindya, aku tahu kau nggak suka aku, tapi anak itu nggak bersalah. Ayah, kalau anaknya benar sakit, mana mungkin dia sendiri memutuskan listrik ICU? Sakit anaknya pasti pura-pura. Ayah, coba periksa, lihat tombolnya. Apa ada cuma sidik jari dia? Nona Ayu, apa kata Indi benar? Dokter, kumohon, selamatkan anakku dulu. Nona Ayu, kalau anakmu nggak sakit, jangan habiskan fasilitas kesehatan, oke? Main-main nyawa anak. Kau tak pantas jadi orang tua. Raka? Dokter Prasetya, Ya, tolong selamatkan anakku. Kalau tak segera operasi, benar-benar terlambat. Matanya mirip Ratna. Sudahlah, lihat anaknya dulu. Terima kasih, Direktur. Ayah biasanya benci orang tak tanggung jawab. Kenapa malah membelanya? Gak boleh. Anak haram ini nggak boleh hidup. Indi, kamu kenapa? Ayah, kepalaku pusing sekali. Ayo, ayah bantu duduk. Ayah, jangan pergi. Kepalaku makin sakit. Dokter, coba lihat anakku dulu ya. Kamu mau apa? Masih belum puas main sama Kak Arya? Mau godain ayah juga? Anindya, aku mohon, kau maafkanlah. Biarkan anakku hidup. Aku janji, asal operasi berhasil, aku akan bawa dia meninggalkan kota Bahari. Aku tak akan ganggu kamu lagi. Kamu bilang apa? Aku tak mengerti. Ayah, kepalaku sakit sekali. Ayah. Ayah bawa kamu cek. Ayo. Anindya, jangan pura-pura. Kamu tak sakit. Kau mau anakku mati, benar kan? Nona Ayu, putriku selalu baik dan bijak. Dia tak akan seperti yang kau bilang, jahat. Rumah sakit utama tak menyambutmu orang tak tahu diri. Bawa anakmu keluar. Raka, tahan sebentar lagi. Raka. Ada apa?
Ayah, kepalaku makin sakit. Cepat bawa aku cek. Bapak Arya. Bapak Arya, Raka bagaimana? Paman Prasetya, Anindya suap wakil pilot Garuda mau racuni Raka. Anak ini, putrimu yang lakukan. Indi! Kau! Kalau kau tak mau putrimu masuk penjara, cepat selamatkan anak ini. Cepat, siapkan operasi! Anindya, berdoalah Raka tak apa-apa. Kalau tidak, kau bayar di penjara. Kak Arya, kau benar mau kirim aku ke penjara? Kita sudah kenal belasan tahun. Kau yang salah. Jangan mengada-ada. Bapak Arya, Nona Ayu, operasi berhasil. Anak perlu istirahat setengah bulan. Bisa seperti anak normal, lari dan melompat. Operasi berhasil. Raka selamat. Masih bilang bukan pelacur. Berduaan begini apa maksudnya? Kamu. Anindya, kamu berulang kali menghasut anakku. Aku ingat semuanya. Aku tak tahu kenapa kau begitu benci anak kecil ini. Tapi dengar, kalau kau sakiti anakku, aku tak akan segan padamu. Bapak Arya. Sudah hubungi tim penegak hukum. Kak Arya, kamu benar-benar mau kirim aku ke penjara? Ayah, tolong aku. Indi, apa yang harus kubilang padamu? Ayah, tolong aku. Ibu akan gila tanpa aku. Ayah, tolong aku. Bapak Arya. Paman Prasetya korban kejadian ini adalah sekretaris Ayu. Aku tak bisa maafkan kau atas namanya. Nona Ayu aku yang gagal mendidik anakku hingga dia berbuat begini. Aku mohon, karena kita sama-sama sebagai orang tua, tolonglah lepaskan Indi. Boleh? Tunggu dulu. Nona, Ayu aku tanggung sendiri perawatan Raka. Jamin dia bisa seperti anak lain, lari dan loncat. Ada permintaan lain? Aku lakukan sepenuhnya. Aku tak mau ganti rugi. Aku bisa setuju. Tapi kau harus jamin jaga anakmu itu. Kalau dia muncul lagi di depanku, aku bersumpah. Walau habis harta, aku akan hukum dia mati-matian. Terima kasih. Indi, cepat. Terima kasih kepada Nona Ayu. Ayah. Indi. Terima kasih. Berani merebut priaku. Ku buat kau tahu apa itu menyesal. Bapak Arya, untung kau datang tepat waktu. Kalau tidak, Raka pasti dalam bahaya. Tak apa, kita sama-sama orang tua. Jika anakku disiksa begini, aku pasti habisi dia. Ibu. Raka sudah bangun. Ada yang sakit-sakit. Apa ini? Gatal sekali. Jangan gerak. Raka, masih ingat game kita? Ingat, sudah makan permen, janji ibu satu hal. Jadi Raka, jangan lepas perban diam-diam, boleh ya? Iya, aku sayang ibu. Orang tua Raka, tanda tangan. Baik. Raka, tunggu ibu di sini. Ibu segera kembali. Iya. Nenek di pesawat itu. Tempat tidur 808 itu anak yang kena luka bakar. Sudah setengah tahun di sini kan? Sangat kasihan. Katanya seluruh tubuhnya tak ada yang utuh. Iya, ayahnya juga brengsek. Sering ambil uang buat main. Ya ampun, kasihan ibunya. Sudah setengah tahun. Jadi bukan cucuku. Ny, sinya. Bantu donasikan 100 juta untuk anak itu, tanpa nama. Baik. Selain itu, kenapa cucuku belum ketemu? Kalian kerja bagaimana? Sudah kami cari, Nye. Harap sama kalian. Lebih baik harap cucuku datang sendiri.
Kakak. Kamu sama-sama seragam. Raka suka kamu makan permen. Raka, jangan lari-lari. Ayo, kakek direktur mau cek kamu. Bagus. Ayo, kakek kasih permen. Janji kakek, jangan lari-lari lagi ya. Nggak mau. Kakek tiru ibu. Menjijikan. Kakek tiru ibu mana? Putriku itu sejak kecil mudah tertipu. Menurut kakek, ibumu yang meniru kakek. Ayo, ambil. Indi hebat. Ayah kasih permen. Terima kasih, Ayah. Nona Ayu. Aku mau lihat kondisi Raka. Dokter Prasetya, gimana perkembangan Raka? Dia membaik. Aku pamit dulu. Ya. Andia. Raka, besok ibu harus kerja. Nanti bibi perawat yang jaga kamu. Kalau ada apa-apa, telepon ibu ya. Paham nggak? Tenang saja, Bu. Raka pintar. Pintar sekali. Ibu pergi ya. Ya. Bapak Arya. Ini jadwal hari ini. Enggak. Batalkan jadwal pagi. Siapkan diri ikut aku. Baik. Ganti yang lain. Aduh. Iya. Bungkus semua yang tadi. Kirim ke kantorku. Baik, Bapak Arya. Bapak Arya? Apa ini? Malam ini ada pesta pribadi. Kamu ikut aku. Gaji lembur 10 kali. Baik, Bapak Arya. Tak masalah, Bapak Arya. Jangan gugup, cuma ritual aja. Baik. Indi, kamu selalu suka Bapak Arya, kan? Kenapa pasangannya malam ini bukan kamu? Masih bisa apa lagi? Bapak Arya malah pilih sekretaris yang tak punya keluarga daripada dia. Putri Ayu, walau anakmu punya Arya, apa gunanya? Asal ada skandal, keluarga Arya takkan terima kamu. Bapak Arya, silakan. Silakan. Nona, jika tak kuat minum, bisa minum ini. Oh, baik. Terima kasih. Aneh, kenapa tiba-tiba pusing? Nona, tak apa. Biar aku bantu ke ruang istirahat, tak usah. Ayo. Ya serahkan padamu. Tenang, Nona Anindya. Ayo. Lepaskan. Berani sekali. Tunggu obatnya bekerja. Nanti kau menangis memohon padaku. Sekretaris Rini, Putri Ayu hilang. Kunci seluruh lokasi. Kak Arya, soal kejadian itu, ayahku sudah menegur aku. Ini anggap sebagai maaf. Kau yang bawa Putri Ayu? Bilang, dia di mana? Kak Arya, aku nggak ngerti maksudmu. Aku tak ada waktu main-main. Katakan di mana dia. Atau semua yang dia alami. Semua itu akan kau rasakan juga. Kak Arya, aku sungguh tak paham apa maksudmu. Bapak Arya. Kari. Siap. Cepat. Cepat! Kak Arya,
Putri Ayu itu cuma orang biasa. Kau benar mau demi dia rusak seluruh pesta? Ah, Kak Arya! dasar wanita jalang. Ayu, kau tak apa? Oh, Baik, aku antar kau ke rumah sakit. Ayu. Malam ini kita Putri Ayu. Aku akan tanggung jawab. tanggung jawab? Perjanjian harta pranikah? Bapak Arya, HP-nya. Oh ya. Halo Bu. Nah, aku suruh pengacara buat perjanjian pranikah. Sudah lihat belum? Tunggu cucuku ketemu, kamu nikahi ibunya. Dia melahirkan anakmu. Jangan kecewakan dia. Tapi... Oke, cukup. Aku harus cari cucuku lagi. Putri Ayu, kamu jangan salah paham. Aku Putri Ayu. Bapak Arya? Apa Bapak salah paham? Malam ini kita sepakat. Saat keluar kamar ini, anggap saja tak ada yang terjadi. Putri Ayu. Dasar brengsek. Sudah mau nikah. Malam ini masih... Luka sembuh dengan baik. Raka hebat sekali. Raka paling hebat, Ibu. Iya kan? Kamu gak tahu malu ya? Wajah anak ini kok terasa sangat familiar. Nona Ayu. Raka sudah lama dirawat di sini. Kenapa ayah Raka nggak datang? Dia cuma suka main-main, cowok nakal. Raka gak butuh ayah kayak gitu. Suka main-main. Pasti bukan Arya Pratama. Sejak kondisinya membaik, boleh pulang rumah kan? Kenapa buru-buru? Biaya Raka, keluarga Anindya tanggung. Jangan khawatir. Gak usah. Sekarang Raka sudah sembuh. Aku gak ada alasan tetap di sisi Arya. Mending langsung resign. Bawa Raka pulang ke desa untuk pulih. Baiklah. Setelah Raka pulang, jangan sampai emosi terlalu labil, ya. Takutnya luka bisa robek dan jantungnya terluka lagi. Iya, terima kasih, Direktur. Terima kasih. Terima kasih, Direktur. Sapa, Pak Direktur? Sampai jumpa, Kakek. Tangan Kakek. Telepon Kakek ya. Baik. Makasih, Kakek. Ibu, Kita mau kemana? ke stasiun. Ayo. Halo? Raka. Ini... Halo, Nye. Arya, sepertinya aku lihat cucumu. Apa? Cucuku ketemu? Cepat ke rumah sakit. Baik. Ya, Arya. Dokter Prasetya, mana cucuku? Mereka sudah pulang. Ke stasiun. Ayo. Mereka ke stasiun. Stasiun? Stasiun mana? Apa kamu punya nomor ibunya? Aku punya jam telepon anaknya. Nya Arya, ada sinyal. Tapi mereka tak ke stasiun. Malah ke pinggiran kota. Gawat, anak dalam bahaya. Cepat ke mobil. Baik. Kok si bocah ini tak angkat telepon?
Sekretaris Rini, siapkan mobil ke rumah Ayu. Kalian mau apa? Kalau mau uang, boleh ku beri. Jangan sakiti anakku. Siapa yang peduli uangmu? Aku mau nyawamu. Anindya, kamu lagi? Kenapa selalu berusaha menghancurkan kami? Kenapa? Mau tahu? Tanya saja di neraka. Kau berani membunuh? Siapa bilang aku mau bunuh? Malam ini ada kapal ke Pulau Selatan. Saat kapal lewat batas negara, kalian dibuang ke laut. Tak ada bukti. Kau tak boleh begini. Aku boleh. Kembalikan anakku, Raka. Anindya, aku mohon, lepaskan anakku. Kau mau apa padaku? Ku beri kau semuanya. Semua terserahmu. Mohon padaku. Nona Anindya, aku mohon padamu. Dia baru operasi. Dia tak kuat diusik. Kau mau apa padaku? Semua boleh. Oke, kalau begitu kita lanjutkan hal yang dulu. Gimana? Apa? Lepaskan. Arya senior, sudah ketemu. Berani culik cucuku. Biar dia tahu, rasanya hidup segan mati tak mau. Cepat jalan. Masih diam saja. Siapa itu? Berani culik cucuku. Cari mati. Raka, duduk di lantai. Nafas dalam. Ayo, nafas dalam. Kau bilang dia cucumu? Jadi dia Nya Arya senior? Gak mungkin. Ya, Arya senior selalu berobat di luar negeri. Mana mungkin di sini? Siapa anak haram? Cepat kerjakan. Lepaskan aku. Kau mau apa? Kalian tahu aku siapa? Ayahku Dokter Prasetya. Tak takut kalau ayah tahu dan balas dendam. Dokter Prasetya? Dia yang kasih petunjuk biar aku bisa temukan cucuku. Kau bilang, kau putri Dokter Prasetya? Anindya, kau kenal aku? Jangan-jangan kau... Bude, aku... Jangan panggil Bude. Aku tak punya keponakan seumuranmu. Kali ini kau aman, karena menghormati ayahmu. Tapi, kalau kau berani berniat jahat lagi, kau tahu akibatnya? Aku tahu. Aku tahu. Pergi! Cucuku yang baik. Kau tak... Kau kan pramugari di pesawat yang menolongku. Buddha kenal Raka? Memalukan ingatanku. Aku lupa hal terpenting. Lihatlah, hasil tes DNA. Aku nenek kandungnya. Apa? Ya. Ibu, nenek yang kasih gelang itu. Benar, ini nenek. Raka pintar sekali. Bude, beneran nenek Raka? Mana mungkin bohong. Ayo pulang. Iya, jadi ayah Raka sudah nikah belum? Aduh, anak nakal itu. Tiap hari cuma kerja, belum ada pacar pun. Jadi, di kawasan selatan ada villa saya. Kalian tinggal di sana dulu. Tunggu ayah Raka pulang, kita sama-sama bahas soal Raka. Oke ya? Baik, maaf merepotkan Bude. Jangan panggil Bude saja. Ayo pulang. Selamat datang, Ibu Muda. Selamat pulang, Tuan Muda. Ayah Raka sebenarnya dari keluarga mana? Villa ini mewah sekali ya. Sepertinya dibanding keluarga Arya, tak kalah mewahnya. Ibu, rumah nenek besar sekali.
Ibu, lihat. Karen, ayo kecil, mulai sekarang anggap ini rumahmu. Jangan sungkan. Wah, ada mobil balap. Mainlah. Ayo, Raka. Nenek beliin kamu banyak mainan. Ayo kita lihat. Ayo. Wah, kenapa orang kaya sayang anaknya sama? Arya juga begitu sama anaknya. Putri, ayo, kau berhenti. Aku tak setuju. Kau keberatan soal surat cerai? Aku paham. Lihat pesan telepon. Aku. Ayu kecil tiba-tiba minta check out. Tak tahu apa dia ada masalah. Halo? Bapak Arya, Tuan Muda Raka ketemu. Nyi Arya memintamu segera ke Villa Selatan, temui anak. Tuan Muda Raka ketemu. Baik, jangan bilang ibu dulu. Lanjutkan penyelidikan. Harus menemukan Putri Ayu. Baik. Arya bilang begitu. Iya. Tiap hari begini. Seolah-olah semua mau jahat. Dia cuma gadis muda. Kalau mau cari untung, ngapain bertahun-tahun besarkan anak sakit-sakitan? Ini... Sudah. Aku tahu. Ayu kecil. Oh, Bude Arya. Raka mana? Dalam main. Ayo, duduk. Ayu kecil, kamu punya pacar nggak? Hah? Nggak ada. Baguslah, pas banget. Anakku juga jomblo. Kayaknya begini saja. Kalian berdua cari waktu nikah saja dulu. Begini, aku juga bisa sah-sah saja mengaku Raka. Iya. Ayah Raka setuju nggak? Soal ini, asal kamu setuju, Bude putuskan saja. Bude Arya. Iya? Aku mau pergi dulu. Nanti baru putuskan. Boleh nggak? Aduh, kenapa nggak boleh? Biar supir antar kamu. Ya? Ini anakku. Dia dari wanita 7 tahun lalu. Kamu dari kantor ibu, paman itu. Apa? Bapak Arya? Tuan Muda Raka, ini Bapak Arya. Kamu ayahku. Ya. Aku ayahmu. Arya Pratama. Ayo, biar ayah lihat kamu. Jangan. Kata ibu, tak boleh dipegang orang asing. Ayah bukan orang asing. Mana ibumu? Ibu Raka pergi ada urusan. Raka, ayah bukan orang asing. Ayo, panggil ayah. Ayah. Jangan. Anak Putri Ayu juga dipanggil Raka. Raka, ibumu bernama? Anakku, kau tak tahu. Hari ini baru tahu. Ibu Raka itu, yang di pesawat itu, pramugari yang menolongku. Menurutmu, apa ini kebetulan? Ini jodoh sejati. 7 tahun lalu, salah kamar. 7 tahun kemudian, kebetulan selamatkan ibu. Mana ada kebetulan begitu? Raka, kamu main game dulu di dalam, ya? Ayo. Ibu, apa ibu masih berniat menjodohkan aku dengan ibu Raka? Ya, kenapa? Dengar ya, aku sudah pesan restoran besok. Besok kamu harus baik-baik. Ibu Raka gadis baik, jangan kau tindas dia. Bapak Arya, aku di bawah kantor. Oke, aku segera ke sana. Ibu, ada urusan penting. Aku pergi dulu. Dasar anak nakal. Jangan lupa janji besok. Arya. Putri Ayu, kamu kemana? Bapak Arya, aku kesini mau tahu apa maksud pesanmu yang kamu kirim. Surat cerai itu dibuat ibu. Tak tertarik sama ibu anaknya. Putri Ayu. Kalau aku nikah, cuma bisa nikah sama kamu. Serius? Tenang saja, akan beres.
Surat resign itu anggap saja tak kulihat. Besok datang kerja. Baik. Kamu pulang sendiri saja. Aku sudah pesan hotel di sebelah. Apa dia malu? Baik, kirim pesan saat sampai di hotel. Nyaris rupa. Aku tinggal di rumah nenek Raka. Besok ke ayah kandung Raka. Jelaskan semua hal. Sekretaris Rimi, kamu ngejar istri kamu gimana? Cewek itu cukup ambil yang dia suka. Seperti kue, baju, bunga. Cukup kasih saja. Baju. Rapat pagi ditunda. Aku keluar sebentar. Baik. Kirim ke restoran Melati, meja 8. Baik. Janji jam 11. Sudah jam 11.30 belum datang. Kayaknya ayah Raka tak suka usulan Bude Arya. Juga kurang suka. Nona, ini dari seorang tuan minta aku serahkan. Maaf, semalam itu salah paham. Aku tak mau demi tanggung jawab mengorbankan pernikahanku. Tapi aku akan berusaha menebusnya. Arya. Apa maksudnya? Mau bayar aku? Arya Pratama, hebat juga kamu. Wah, cantiknya. Bukannya itu koleksi Andalas? Katanya harganya 800 juta. Perhiasannya baru elang 100 miliar. Bapak Arya sangat sayang nyonya muda. Bukannya, Bapak Arya demi tuan muda baru menikahi nyonya muda. Menurutku, tak lama lagi pasti cerai. Kamu tahu apa? Kamu tahu apa? Cinta itu apa? Tak sepenting anak. Arya, kamu juga berpikir begitu. Halo? Bude Arya, aku sudah memutuskan. Kalau ayah Raka tak keberatan, aku bersedia menikahinya. Benar? Kamu benar-benar yakin? Benar juga. Aku harus juga pertimbangkan Raka. Baik, pas sekali. 3 hari lagi ulang tahunku. Di hari itu, aku umumkan pertunangan kalian. Hah? Baik. Maaf, nomor telepon yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Hah? Oh. Halo, Sekretaris Rimi, ada apa? Hah? Ayu, ini aku. Dia blokir aku. Benar, Bapak Arya. Apa Bapak menghina Nona Ayu? Aku nggak pernah menghinanya. Apa karena dia lihat gaunnya, kira aku buru-buru dan takut nikah? Sekretaris Ayu, ikut aku sebentar. Iya? Arya? Ada apa? Memeluk pacarku salah. Kapan aku setuju jadi pacarmu? Kalau tak ada, urusan kerja, aku pamit dulu. Tunggu dulu. Kamu kesal apa sih? Oke, waktu kerja tak boleh pacaran ya? Kamu pilihkan saja istriku. Harus pakai gaun pengantin mana? Kau suruh aku pilih gaun? Oke. Ini saja, paling mahal. Cocok untuk Nia Arya. Oke, ini saja. Bapak Arya, bicara saja langsung. Tak usah berputar-putar. Ingatkan aku cuma sekretaris. Tenang saja, aku tahu diri. 3 hari lagi, habis serah terima, aku berhenti. Berhenti? Putri Ayu, kamu ngomong apa sih? Aku sudah mikir. Raka masih kecil. Dia butuh ayah kandungnya. Kita putus saja.
Anindya, kamu nggak apa-apa? Ibu, Ratna, kamu tahu nggak dia udah ngapain? Dia berani banget menculik Tuan Muda Raka. Nggak mungkin. Anindya anakku paling baik. Dia nggak mungkin ngelakuin hal begitu. Kamu nggak percaya ya? Nggak percaya ya? Sekarang percaya? Nggak mungkin. Anindya nggak mungkin ngelakuin hal ini. Jangan mendekat. Baik, aku nggak mendekat. Anindya, Arya sebentar lagi nikah. Berhenti saja. Ibu, aku nggak mau ke Arya nikah sama orang lain. Bantu aku. Baik-baik. Ibu bantu kamu. Ibu bantu. Ayu, siang ini kamu muntah berapa kali? Jangan-jangan kamu hamil. Nggak mungkin. Mungkin karena sakit perut. Dewi, bantu aku cuti. Aku ke rumah sakit. Iya, baik. Halo, Kak Indi, ku dengar Putri Ayu mau ke rumah sakit. Berdasarkan gejalanya, kamu kemungkinan hamil. Cek dulu ya. Harusnya enggak, cuma semalam. Tapi 7 tahun lalu juga cuma semalam. Harusnya aku enggak sial banget. Nona, aku nggak enak badan. Bisa tolong bantu aku ke loket perawat? Aku... Oh, baik. Pelan-pelan. Halo? Ayu? Halo? Apa? Ayu kemana? Dia gak enak badan. Sudah ke RS. Bapak Arya, apa yang terjadi? Dokter Anindya, orangku di RSMU ada masalah. Sebelum aku tiba, kamu harus kasih aku jawaban yang memuaskan. Batalin rapat, bawa orang ke RS. Baik. Kalian siapa? Mau apa kalian? Mau uang atau balas dendam? Kalau uang, boleh kuberi kalian. Aku tak mau apa-apa. Aku cuma mau kau tinggalkan Arya. Jangan-jangan tunangannya Arya sudah tahu soal kita. Bude, apa Bude salah orang? Aku cuma sekretaris Bapak Arya. 3 hari lagi aku berhenti. Aku tak punya hubungan dengannya. Tapi Anindya bilang... Indi, jangan-jangan Anindya? Bude, anakku sudah 7 tahun. Salahkan siapapun, jangan salahkan aku. Anak? Anindya tak bilang soal anakmu. Jangan-jangan aku salah tangkap. Bude, lebih baik lepaskan aku dulu. Nanti kalau mau tangkap Arya selingkuh, aku bisa bantu, Bude. Serius? Iya. Iya. Lepaskan dia. Iya. Bude, kalau tak ada hal lain, aku pamit dulu. Iya. Ayu kecil, aku tunggu kabar kamu. Iya. Tunggu dulu. Ini... Dokter Prasetya, ada hasilnya belum? Maaf, Papa Arya. Perampokan ini sepertinya perbuatan istriku. Jadi, dia di mana? Di lokasi lama RS ada gudang kosong. Sinyal HP bisa terblokir. Kurasa Nona Ayu ada di sana. Ayo. Dokter Prasetya, Putri Ayu diculik. Hasil tesnya keluar. Dia hamil. Janinnya tak stabil. Ini bisa jadi bencana. Cepat, kejar mereka. Anindya, ternyata kamu lagi. Anindya, ibu baru saja ngobrol sama Ayu. Ini semua salah paham. Salah paham? Putri Ayu, kamu memang pandai bicara. Bahkan ibu pun bela kamu. Anindya, kau suka Arya, kau kejar saja. Kenapa selalu usik aku? Tentu saja, karena kamu merebut Kak Arya dariku. Kenapa? Aku kurang apa darimu? Kenapa dia malah nikahimu daripada nikahiku? Arya takkan menikahiku. Anindya, jangan marah. Jangan mendekat. Ibu, mau bantu aku nggak?
Kalau nggak bantu, aku habisi dia, terus aku bunuh diri. Jangan nekat. Mau bantu aku. Baik-baik, ibu segera kirim Ayu ke luar negeri. Saat Arya tak menemukannya, pasti putus asa. Saat kau nikah Arya, ibu izinkan Ayu pulang, oke? Sekarang? Kirim dia sekarang juga. Baik-baik, aku segera hubungi pesawat pribadi. Saat kau keluar negeri, mati saja kau. Cepat lagi. Tenang Pak Arya, Nona Ayu membawa ponsel cadangan kantor. Saat keluar basement, ada sinyalnya. Sinyal ada. Mobil itu, kejar! Ayu, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bawa dia ke tim penegak hukum. Lepaskan, Anindya, jangan sentuh anakku. Kak Arya, aku undang sekretarimu, cuma mau ngobrol sambil minum teh. Kamu nggak bakal marah karena sekretarimu. Kak Arya, kita kan teman masa kecil yang saling mengenal. Masih tunggu apa? Lepaskan, jangan ganggu anakku. Arya, kamu punya pertunangan sama Anindya, jangan tega begini. Benar. Aku pernah tunangan sama Anindya. Tapi sejak dia hilang... Hilang apa? Anindyaku tak pernah hilang. Dia di sini baik-baik. Dia tak hilang. Apa dia? Juga kasihan. Tapi panggilan Anindya terasa familiar. Anindya adalah bayi paling lucu di dunia. Dia jantung hatiku. Ibu, Tunggu dulu. Nona Ayu, aku kurang mendidiknya. Bikin kamu dalam bahaya. Maafkan aku. Tolong. Tolong Nona Ayu dan Bapak Arya. Maafkan istriku kali ini. Dia pernah kehilangan putri. Tak bisa tertekan lagi. Kalau aku telat sedikit, Ayu masih selamat. Sudahlah. Lagian, tunggu Arya menikah. Anindya akan tahu saingannya orang lain. Terima kasih, Nona Ayu. Ratna, ayo pergi. Kamu terluka? Oh, gak apa-apa. Luka ringan. Sakit? Kamu dan Anindya... Aku dan dia nggak ada hubungan. Dulu, keluarga Anindya kehilangan putri. Putri Anindya. Ibu Anindya gila karena rindu. Salah anggap gadis yatim sebagai Anindya. Direktur Prasetya pun mengadopsinya. Kamu cemburu ya? Enggak kok. Tenanglah. Orang yang akan kuberi, pasti kamu. Aku takkan dengar ibu. Halo, Bu. Arya, kamu di mana? Cepat pulang. Raka kangen kamu. Sekalian lihat gaun nikah mana yang dipilih. Baiklah, Bu. Ada urusan. Aku putus dulu. Ayu, jangan dengar ibu. Aku nggak akan nikahi Ibu Raka. Kamu mau nggak pertimbangkan lagi soal nikah? Aku akan anggap Raka anakku sendiri. Bapak Arya, kalau kamu sungguh mau menikahiku, apa maksud dokumen itu? Dokumen apa? Restoran Melati. Nona Ayu, silakan ke rumah sakit. Nona Ayu, tenang dulu. Ada satu hal lagi. Penyakit jantung bawaan. Raka itu keturunan. Artinya, janin ini berisiko turun-temurun. Janin ini mau disimpan nggak? Kamu harus bahas sama ayahnya dulu. Mending bahas sama Arya dulu. Kalau dia setuju, mungkin kita... Nggak bisa. Anak lemah begini, mana boleh masuk keluarga Arya? Keluarga Arya dianggap apa? Yayasan amal. Kayaknya anak ini lahir, Arya juga takkan akui. Sudahlah, mungkin aku dan dia takdirnya memang tak bisa. Putri Ayu hamil. Kak Indi, coba tebak. Aku lihat apa? Hasil tes kehamilan Putri Ayu. Apa ini? Somah ini? Gimana jadi teman Raka? Hah? Kalau dibawa pulang, sering sakit-sakitan. Kalau Raka kena penyakitnya gimana? Baik, Bapak Arya. Aku kurang memikirkan... Pentingnya harus sehat. Tubuh Raka memang lemah. Harus dijaga baik-baik.
Baik, Bapak Arya. Aku akan pilih lagi sekarang. Cepat pergi. Ayu, sudah pulang. Aku mau resign. Nona, ubah rekam medis itu melanggar hukum. Aku. 2 juta. Plus kenaikan tahun depan. Aku suruh ayah bantu. Kau cuma perlu ubah waktu kehamilan Putri Ayu. Gimana? Jangan ulangi lagi. Putri Ayu, ulang tahun keluarga Arya, itu hari kau jatuh dari surga ke neraka. Ibu hari ini cantik sekali. Raka juga tampan sekali. Ayu kecil. Sudah ganti? Sudah. Kubilang, seragam ini cocok. Nanti di pesta ulang tahun, aku akan umumkan identitas Raka. Raka, takut nggak? Ada ibu, Raka nggak takut. Cempa. Soal kehamilanku belum kubilang. Ayah Raka, Bude Arya. Ayah Raka. Nya, Arya senior. Jusnya datang. Ibu nggak boleh minum jus mangga, bisa alergi. Raka perhatian sekali. Kok kerjaanmu? Maaf nih muda, aku ganti sekarang. Gak apa-apa. Sudahlah, tunggu ayah Raka datang. Aku jelaskan sendiri. Anindya, kau lupa lagi. Kau alergi mangga, jangan minum. Aku tahu. Itu Tuan Muda Raka. Tampan sekali. Mirip nih, Muda Arya, wanita cantik. Pantas Bapak Arya tak peduli Anindya. Nah, Arya senior? Kenapa kesini? Mau jahatkan cucuku lagi? Mana mungkin, Nyi Arya senior. Kali ini aku datang mau kasih hadiah besar. Hasil tes kehamilan. Ayu kecil. Kamu hamil? Ini memang hasil tes kehamilan saya. Tapi tanggal tesnya... Nye, Arya senior. Tak sangka kan, menantu pilihanmu malah sebelum nikah main dengan pria lain dan hamil anak haram. Ayu kecil, dia bohong kan? Kamu gak hamil kan? Bude Arya, aku memang hamil. Tapi Anindya yang memberiku obat. Kesalahan? 1 kali bisa salah, bagaimana 2 kali? Kalau tebakanku benar, dia juga begini kan? Siapa tahu ini sengaja atau cuma salah. Kamu benar juga. Anak haram yang dibuang sejak kecil, mana mungkin tahu, jaga harga diri lah. Jangan hina orang tuaku. Aku yang tersesat, bukan mereka buang. Jangan ganggu Anindya. Kalian berdua ganggu ibu. Semua penjahat. Nenek, usir mereka. Matanya mirip Anindya kecil. Kamu... Ya, senior, lihat ya. Wanita seperti dia tak pantas dibela bapak. Nya, senior, keluarga kita dulu punya pertunangan. Aku bersedia lanjutkan. Aku juga akan anggap Raka anakku sendiri. Anindya, kau kira Ayu tak bisa nikahi Arya? Kau bisa nikahinya. Senior. Ibu. Dulu, Anindya demi selamatkan anakmu. Usia masih kecilnya Arya. Senior pinggangnya terluka. Luka yang sangat dalam, nyaris tak selamat. Ini utang kalian pada Anindya. Yang tunangan sama Anindya bukannya Arya. Kok jadi ayah Raka? Nah, iya, Arya senior, keluarga Arya berhutang budi pada Anindya. Tapi Arya senior, dia bukan Anindya. Jangan-jangan orang sebarangan bisa nikahi anakku. Anakku harus terima Arya semua orang. Tak mau tunangan, jangan tanya identitas. Anindya, putriku, demi anakku berkorban. Begitu, anakku harus tanggung jawab. Putrikunya Arya, senior, kalau tak mau tanggung jawab, aku rela mati. Biar semua tahu kalian bagaimana melanggar janji. Ratna, Arya senior, aku memang gila. Siapapun berani ganggu putriku, aku akan habisi dia. Berani Ya, mati Arya pun senior. sia-sia keluarga Arya. Mau nikahi siapa? Tak usah campuri. Orang luar campur. Tunggu dulu. Ayah anak itu surnamenya Arya. Putri Ayu ini apa yang dia kasih ke nenek itu? Sudah begini, masih bela dia. Untungnya aku sudah siapin rencana cadangan. Minggir sana, minggir! Sayang, kenapa kabur? Kan sudah janji, kalau hamil kita nikah. Pergi, aku gak kenal kamu. Jangan aku ngaku mau nikah denganku. Gak mau ngaku ya? Kamu lupa, kamu ngeles.
Di ranjangku, Benar-benar dia. Keluarga Arya kali ini bakal jadi bahan tertawaan. Kenapa aku lagi-lagi diblokir? Oh ya, Bapak Arya, katanya senior. Mau umumkan pernikahan di pesta. Sekretaris Ayu... Aku sudah kasih cewek itu cek kan? Kenapa masih serakah? Aku gak akan nikahinya. Jangan ganggu ibu! Petugas! Jangan sentuh aku! Acara hari ini batal. Nanti aku minta maaf ke semua. Nyah, Arya senior, kami pamit dulu. Ayu kecil, mau Raka ikut kamu hidup sebagai ibu tunggal? Atau biarkan tinggal di keluarga Arya, dianjurkan dengan baik? Kamu harus tahu pilihanmu, kan? Bude Arya, Raka anakku. Aku nggak mungkin tinggalkan dia. Ini semua Anindya yang fitnah aku. Baiklah. Meski dia menaruh obat padamu, tapi bagaimana anak di perutmu? Apa kamu mau bawa anak brengsek nikahi anakku? Anak ini bukan anak brengsek. Bukan anaknya. Jangan-jangan anak Arya. Anak di perut Ayu memang anakku. Arya, kenapa kesini? Arya, kamu bilang apa? Janin di perut Ayu? Juga cucuku? Ibu, perkenalkan. Ini sekretaris Ayu. Juga orang yang ingin kucintai. Ibu. Jadi, kamu ayah kandung Raka? Ibu. Kendong. Ibu, jadi kamu ayah kandung Raka? Orang yang ingin kupersunting selalu kamu. Sebentar lagi lupa, Anindya. Kamu berulang kali mau menyakitkan Ayu. Karena kamu sudah tahu, dia ibu kandung, anakku kan? Bukan begitu, Kak Arya. Ini salah paham. Aku juga baru tahu. Salah paham? Bagaimana kamu jelaskan? Kamu transfer ke dia. Biar dia foto Ayu di posisi pribadi. Kalau aku tak segera datang, Ayu, sudah kau rusak. Anindya. Yang dia bilang semua bohong kan? Benar atau tidak, tim penegak hukum akan beritahu. Anindya, kau diduga menculik mencoba. Silakan ikut kami. Bawa pergi. Ibu, tolong aku! Anindya, Bapak Arya. Anindya takkan berbuat begitu. Ini salah paham. Anindya pernah selamatkan nyawamu. Kau tak boleh begini padanya. Anindya putrimu sendiri. Putrimu sendiri kau salah ingat. Jangan di sini memaksa moral. Anak angkat? Nggak mungkin. Anindya itu anak kandungku. Kau bohong. Cukup. Nyeh, Anindya, kau sudah gila 20 tahun. Anindya juga hilang 20 tahun. Kau harus sadar sekarang. Aku ingat. Kau yang salah. Waktu itu, kalau bukan demi kau, Anindya takkan diculik. Salahmu semua. Arya, kenapa kau tak mati saja? Anindya, aku hormati kau. Juga karena dulu Anindya menolongku. Tapi aku juga punya batas. Batasku adalah keluargaku. Bawa pergi. Ayo pergi. Ayu kecil. Kau bilang apa? Janinmu juga cucuku. Jadi, aku jadi nenek lagi. Aku jadi kakak sekarang. Biar aku saja. Terima kasih. Aduh, Kantor hari ini nggak apa-apa. kantor mana sepenting kamu? Kamu terlalu cemas. Dulu pas mau lahiran masih cuci piring di dapur. Mana ada selemah itu. Sekarang ada aku. Kamu ini tenang saja di rumah. Ayah, ibu, lanjut saja. Dasar bocah nakal. Ayo. Ini sup sarang burung yang baru kuhidangkan. Ayo, minumlah panas-panas. Sarang burung lagi. Ibu, Arya ada urusan di kantor. Aku temani dia, iya kan? Arya. Ah, iya. Kantor. Ada darurat. Harus Ayu, langsung pergi. Aku ikut kalian. Hah? Keramik ini licin sekali. Angkat dan ganti. Juga sudut itu. Kalau tiba-tiba ada orang, gimana kau tabrak Ayu? Ubah sudut jadi bulat. Katat. Bukan, Ibu. Kalian ini terlalu berlebihan.
Ini biasa saja. Anak keluarga Arya harus yang terbaik. Raka mana? Anak ini kok jamnya juga dicopot? Cari CCTV. Kirim semua orang cari. Baik. Bapak Arya, kata orang, lihat tuan muda di depan mall. Ayo. Raka! Raka! Tadi sepertinya dengar suara ibu. Aku kakak. Aku mau jadi yang paling disuka. Takkan kalahkan nenek dan ayah. Itu nenek jahat yang tindas ibu. Cepat lari! Itu dia! Ayo, bawa dia ke sini! Kata kasir, boneka Raka ada di sini. Tapi mana Raka? Cari CCTV. Baik. Raka? Sudah ketemu, Nya Arya. Tuan muda Raka di bawah Ratna. Raka! Raka! Ibu! Dasar anak nakal, kenapa main lari-lari? Kalau kamu celaka gimana? Maaf ibu, aku mau belikan hadiah untuk adik-adik. Aku salah. Nya, Anindya, kau terlalu meremehkan keluarga Arya. Ataukah terlalu mengagungkan keluarga Anindya? Bukan, aku... Ayah, nenek Ratna bukan sengaja. Dia lihat bajuku kotor, baru aja ganti baju. Maaf, aku cuma lihat anak ini, langsung ingat Anindya. Aku tahu kalian gak mau aku. Aku pergi sekarang. Arya, kau pikir Anindya bisa kembali? Dia kelihatan kasihan sekali. Tenang saja, keluarga Arya juga terus mencari diam-diam. Pasti suatu hari akan ketemu. Ku beritahu, setelah bebas jaminan ini, jangan berbuat salah lagi. Jangan sampai ku tahu kamu masih berhubungan dengan keluarga Arya. Ayah, tenanglah. Sekarang aku bebas. Aku pasti akan menemani ibu berobat. Berusahalah cepat sembuh. Harusnya begitu. Aku Prasetya. Apa? Ada kabar Anindya? Baik. Aku segera ke sana. Anindya asli bakal ditemukan. Nanti di rumah ini masih ada tempatku. Halo? Bantu aku selidiki sesuatu. Aduh, Pak Zulkifli, kata teleponmu. Soal Anindya ada petunjuk. Aduh, Dokter Prasetya. Ini data siswa sesuai usia di sekolah kami. Di dalam ini ada beberapa yang aku curigai. Kau bisa periksa mereka. Aduh, terima kasih. Terima kasih, Pak Zulkifli. Wah, kamu jadi cantik sekali. Ayu, tak sangka bertahun-tahun tak jumpa. Kamu jadi cantik banget. Bu Sari, Anda bercanda. Ini kantor Kepsek. Soal donasi, kamu bicara sama Kepsek. Baik? Pak Kepsek, Nona Ayu datang. Tadi masih ada kan? Oh, tak apa. Aku datang lain hari saja. Oke. Biar aku antar. Ah, tak usah. Jangan repot. Pak Kepsek. Putri Ayu yang mau donasikan ke sekolah kita datang. Kebetulan Anda tak ada. Aku suruh dia datang lain hari. Putri Ayu? Kayaknya dia ada di daftar prioritas yang kuberi Dr. Prasetya. Tak mungkin kebetulan. Putri Dr. Prasetya yang dicari Putri Ayu, kan? Tak mungkin begitu. Aduh, siapa tahu saja. Tunggu Dr. Prasetya selidiki dulu, baru tahu. Dokter, pasien kritis datang ke ER. Perlu bantuannya. Baik, cepat ceritakan kondisi pasien. Baik. Putri Ayu. Lagi-lagi dia. Orang yang gak bisa hilang. Kenapa dia ada di mana-mana?
Putri Ayu, meski kau Anindya, selama aku ada di hidup ini, kau tetap anak yatim piatu. Putri keluarga Anindya cuma aku. Dari mana bau rokok? Cari satu-satu sesuai daftar ini. Jangan sampai ada yang terlewat. Hilangkan semua keraguan. Baik. Beritahu Kapsek Zulkifli. Minta dia bantu adakan reuni sekolah. Rumah sakit utama akan bantu mereka cek kesehatan gratis. Baik, aku pergi. Pergilah. Anindya, ayah pasti menemukanmu. Halo, Bu Sari? Oh, reuni. Boleh. Aku pasti datang. Ibu, apa itu reuni? Kau mau tahu? Ayah ikut ibu ke sana. Ya, mau. Ngomongin apa? Soal reuni. Dulu aku pernah bilang, berkat sekolahku, yayasan beasiswa, aku bisa sekolah. Pas banget donasikan uang di reuni. Aku temani kau. Jangan, kau orang terkenal. Ikut-ikut kayak apa? Mau pamer harta? Aku ajak anakku saja, gak ajak kamu. Nyeh, gak ajak ayah. Gak ajak aku. Aku tetap ikut. Wah, lama tak jumpa. Bukannya itu Putri Ayu, bintang kampus kita? Kok anaknya sudah besar? Putri Ayu, masih kenal aku? Saat luang, minum bareng? Maaf, aku nggak minum. Kamu... Yoko. Ya sudah lupa sama kita. Kamu siapa sih? Putri Ayu, kayaknya kamu tak berani menghargai aku ya? Aku datang ke reuni, bukan buat temani minum. Gak mau minum? Lalu anakmu dari mana? Kamu? Cukup, hentikan. Bu Sari, reuni ini aku donasikan 30 juta. 30 juta? Kenapa? Kamu sekarang hebat ya? Lalu kenapa masih pakai jam palsu? Sembarangan. Kamu belum pernah lihat barang bagus? Ibu nggak bohong. Jam ini paman sekretaris juga punya. Bagus dari jamu. Dasar bocah, tahu apa? Hentikan. Kamu siapa? Dokter Prasetya, selamat datang. Nona Ayu, kamu juga ikut reuni? Oh, Kenapa aku nggak lihat namanya di daftar? aku ajak Raka main. Dokter Prasetya, kenapa di sini? Oh, aksi kasih rumah sakit utama. Pas banget, kita cek kesehatan gratis buat kalian. Halo semuanya, silakan antri untuk cek darah. Putri Ayu, kamu hebat sekarang. Bisa kenal Dokter Prasetya, orang penting begini. Kamu pulang sukses, mau donasikan berapa ke sekolah? 50 juta atau 100 juta? Besar kecilnya tak penting. Yang penting niatnya. Tak usah saling bandingkan. Ujungnya tak mau keluarkan uang, tak mau donasi. Sembarangan. Ibu sangat murah hati. Dia mau donasikan 10 miliar. Ngawur. Anak kecil? 10 miliar? Kalau kamu donasi 100 juta, aku sujud panggil ayah. Bu Guru, bisa kartu kredit. Ini, maaf Bu Sari, anak kecil iseng. Sembarangan ya, biar aku... Ibu, kartu rusak. Untung sebelumnya suruh Arya matikan kartu Raka. Raka memang terlalu manja. 100 juta berani langsung swiping. Nanti harus dipelajari dia. Gagal. Putri Ayu, ganti kartu saja. Coba lagi. Sudah kubilang, anak kecil iseng, jangan anggap serius. Anak tak punya ayah memang tak tahu sopan santun. Apa kamu bilang? Jaga ucapanmu. Benar kan? Kamu cuma tiduri pria tua, punya anak, ingin naik status, malah dibuang pria tua itu. Soal ini sudah viral di lingkungan kita. Joko, jangan asal bicara. Kamu bisa kena hukum. Bu Sari, soal dia anak luar. Aku tak asal bicara. Benar, aku bisa buktikan. Anindya, kamu lagi. Untung datang lebih awal. Cepat usir jalang ini.
Kalau tesnya keluar dia Anindya, mana bisa aku tetap di keluarga Anindya. Apa? Tim penegak hukum belum cukup. Mau masuk lagi? Kamu? Jangan ikut campur. Kalian gak tahu kan? Putri Ayu merebut tunanganku. Demi nikahi orang kaya, dia rela tanpa status melahirkan anak orang. Dia anak dari tunanganku. Siswa Ayu, apa kamu seperti yang katanya, melahirkan tanpa nikah dan merebut tunangan? Bu, sorry aku enggak. Aku bisa jelaskan. Sebenarnya... Apalagi mau jelaskan? Bu Sari, cewek simpenan, boleh ikut reuni kita. Kalau tersebar, reputasi sekolah gak mau dijaga. Siswa Ayu, maaf, pulanglah dulu. Sekolah kami tak menerima sumbangan dari siapa saja. Bu Sari, aku... Ibu! Ayu dan Raka seharusnya hampir selesai. Pas banget jemput mereka pulang. Siswa Ayu, kamu kenapa? Bu Sari, gak apa-apa. Aku hamil. Tadi emosi naik, perut agak sakit. Cepat ke rumah sakit. Untung sebelum ayah ibu datang, aku usir dia. Indi, kalian kenapa ada di sini? Nona Ayu, Raka, kenapa kalian di sini? Bukannya Prasetya bilang semua gadis di sini bisa jadi Anindya? Jangan-jangan Nona Ayu juga bisa Anindyaku. Ibu Janin bergetar. Harus ke RS. Bu, kesini buat apa? Kau lupa, ibu juga dokter. Ayo Nona Ayu, biar ibu periksa. Gak apa-apa, Janin sehat. Kau marah, Janin juga ikut marah. Baik, terima kasih. Gak apa-apa. Wah, hamil lagi. Kamu cari lagi ya? Pak tua kaya dan berkuasa. Ayo nak, bilang paman, ayahmu Pak tua yang mana? Ayahku Arya Pratama. Iya. Dokter, sudah ketemu memastikan siapa? Putri Ayu. Dia Anindya. Orang terkaya Arya? Bapak Arya? Putri Ayu, kamu gila ya? Bapak Arya itu orang terkaya. Beraninya kamu mau ikut keluarga Arya. Aku tahu. Kamu tahu, Bapak Arya juga datang ke reuni ini. Kamu mau menarik perhatiannya ya? Dia juga ikut reuni. Kenapa aku nggak tahu? Jangan pura-pura. Aku mitra kerja Garuda Group. Bapak Arya sayang istrinya. Tapi tunangannya kok bajunya begitu? Sendirian datang ke sini. Kamu mitra kerja? Perusahaan mana? Boleh ku bilang. Perusahaanku PT Sukses Makmur. Pernah dengar? Garuda Group sepertinya tak ada mitra itu. Jangan-jangan kamu kena penipuan. Nggak mungkin. Perusahaanku. Bersama teman masa kecilku. Dia nggak mungkin menipuku. Mending telepon saja untuk pastikan. Halo? Apa? Pak Baskara kabur? Aku sudah investasi 300 juta. Dia bawa semua uangku. Habislah. Gawat. Jangan-jangan Ayu benaran tunangan Bapak Arya? Iya kan? Kalau tidak, kok Ayu bisa tahu Joko ditipu? Telepon tim penegak hukum sekarang. Mungkin bisa pulihkan sebagian kerugianmu. Benar. Halo, tim penegak hukum. Aku mau lapor kejahatan. Maaf ya Ayu, aku salah paham tadi. Gak apa-apa, lanjut aja. Kami pamit dulu. Tunggu dulu, kamu gak boleh pergi. Dokter Prasetya, ada apa? Anindya! Ratna, cepat lihat. Ini Anindya kita. Apa? Iya. Sayang, di punggung belakangmu ada bekas luka pisau besar. Iya, di sebelah kiri. Jadi, kalian memang orang tuaku. Anindya, ini ayah. Kamu ingat, waktu kecilmu takut suntik, ayah menenangkanmu dengan permen. Ayah, ibu, Anindya, selama ini ibu rindu kamu. Sangat rindu. Ibu, aku juga rindu, Ibu. Kenapa? Kenapa lagi kamu? Menjaga ke Arya belum cukup. Orang tuaku pun mau dirampas. Kalian lagi apa? Ayu, kamu gak apa-apa. Kata dokter, kamu perlu istirahat. Raka, siapa yang ganggu ibumu? Gak ada yang ganggu, Ibu. Dia ketemu kakek nenek. Sangat senang. Kakek nenek? Di mana?
di sini. Hah? Ini orang tuaku. Putri, Direktur Prasetya. Kamu Anindya? Cepat panggil ayah ibu. Kukira kamu lagi dihina. Maaf, ayah, ibu, aku salah sikap. Kamu cuma khawatir Anindya. Kita sudah satu keluarga. Keluarga tak perlu sungkan. Ya, Indi, cepat maafkan kakakmu. Dengan tulus. Kakak, maaf ya. Dulu aku yang salah. Nanti aku pasti baik-baik. Pasti takkan ganggu kamu dan Kak Arya. Sudah dibilang berapa kali. Telinga Raka sudah lemes mendengarnya. Dasar anak haram, kenapa sombong? Raka, maafkan Bibi ya. Bibi yang salah. Soal Indi, kami yang kurang. Tak apa, baik-baik. Mulai sekarang kita satu keluarga. Anindya, sama ayah ibu pulang ke rumah ya. Barang-barangmu masih ada semua. Baik. Sama persis dengan mimpiku. Persis sekali. Anindya, ayah ibu tak temani 20 tahun pertumbuhanmu. Kami pasti gandakan membalasmu. Ayah, ibu, asal kalian di sisiku, sudah cukup. Baik. Putri Ayu, kenapa tak mati saja? Matt! Tolong! Tolong aku! Kak, tolong aku! Tolong kamu? Kamu mau nyerang aku kan? Aku lagi hamil nih. Kamu mau aku mati bareng bayiku? Bukan, aku cuma kaki licin, jatuh. Aku nggak berniat menyakitimu. Tolong aku. Jangan bohong, Anindya. Kamu pikir aku masih percaya padamu? Dulu kamu sering nyerang aku dan Raka. Bukannya itu buat habisi kita? Kakak tolong aku. Aku janji takkan lawan kakak lagi. Tolong kamu? Aku dapat apa? Kamu jatuh sendiri. Meski tim penegak datang, akan anggap ini kecelakaan. Kalau ayah ibu tahu, apa kamu tak takut mereka marah padamu? Aku ini putri kesayangan mereka selama 20 tahun. Kamu cuma anak angkat. Aku anak kandung mereka. Kau pikir mereka akan bela kamu? Aku sudah tahu. Keluarga Anindya sama-sama palsu. Cuma ngomong saja. Anggap aku anak kandung. Sebenarnya semua bohong. Ayah, ibu, kalian dengar. Angkat dia ke atas. Ayah! Ayah! Pergi sana. 20 tahun ini, anggap saja aku memelihara anak durhaka. Ibu juga mau usir aku. Saat Anindya bilang kamu masih akan menyakitinya, aku masih bela kamu. Tapi kamu segera saja menghabisi putri kandungku. Apalagi yang harus kubilang? Ibu, kumohon, jangan usir aku. Cukup, masuklah. Ibu, kalian mau menangkap aku. Jangan begini padaku. Ayah. Kak Arya, tolong selamatkan aku. Selamatkan aku. Proseslah dengan tegas. Arya. Ini sebabnya Sekretaris Rini menghalangi aku. Aku, Putri Ayu, kamu makin hebat ya. Bukankah ini cara paling efektif? Niat taruhan, nyawa sendiri. Dan bayimu? Arya, ayah, ibu, lihat dia. Anindya, kau memang perlu dihukum. Bukan, siapa putri kandung kalian? Arya. Sedang operasi. Adik laki atau perempuan? Adik perempuan. Yeay, aku jadi kakak sekarang. Ayu, kamu nggak apa-apa? Bagus. Sekarang punya anak laki dan perempuan. Ayu, terima kasih. Buat aku jadi orang terbahagia di dunia. Asal orang tercinta di sisiku. Walau badai besar, akhirnya terlihat matahari hari yang indah di atas awan.